Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di live event Kabinet Kerja Jokowi JK. Tadi sebelum jeda pariwara saya bertanya pada Beli Kadek bahwa akankah Pak Jokowi berkata bahwa kenaikan BBM itu sudah tidak mungkin dihindari. Nah, bisakah nanti Kabinet Kerja Jokowi JK ini juga mengabsorb atau mengadaptasi sebuah sistem yang diberlakukan di sistem pemerintahan SBY, di mana kenaikan BBM ini dilakukan secara bertahap supaya masyarakat tidak kaget begitu, Beli Kadek? Kalau saya lihat apa yang sudah dilakukan Pak SBY kemarin, melakukan kenaikan BBM secara bertahap itu memang itu adalah kebijakan yang paling optimal. Karena paling ideal karena sekali menaikkan kemudian dengan kenaikan yang masif itu akan memberikan dampak terhadap perekonomian yang lebih besar. Jadi memang harus bertahap. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah timingnya kapan. Nah, seperti kalau kita lihat dari political economics-nya, memang biasa calon presiden itu sebelum menjadi presiden menghindari kebijakan-kebijakan yang tidak populis begitu, sehingga menentang kebijakan kenaikan harga BBM. Tetapi timing yang paling tepat secara politik memang adalah setelah dilantik kemudian sudah jadi untuk menjadi presiden begitu. Dan yang berikutnya kalau dilihat dari aspek ekonomi, ada memang bulan-bulan yang harus dipertimbangkan di mana inflasinya itu relatif rendah. Kalau bulan November ini saya rasa dampaknya relatif akan lebih besar karena bulan Desember kita akan menghadapi hari raya kemudian tahun baru dan dalam perekonomian itu banyak spendingnya. Betul. Dan inilah yang menjadi role atau peranan penting dari Menteri Koordinator di bidang perekonomian. Bagaimana kenaikan daripada harga BBM ini harus disertai dengan suplai barang yang mencukupi. Baik itu dari sisi perindustrian, kemudian pertanian, yang itu yang pernah dilakukan oleh Pak CT pada masa pemerintahan SBY, sehingga dampak inflasi daripada harga kenaikan BBM itu bisa diminimalkan. Seberapa besar dari dampak kenaikan BBM terhadap dari target pertumbuhan ekonomi di akhir tahun yang sebesar 5% lebih? Ya, kalau kita lihat transmisi dari kenaikan harga BBM itu, yang pertama terkena dampaknya adalah inflasi. Jadi kalau kita hitung memang dampaknya tidak terlalu besar, sekitar 5% kalau komponen BBM itu dalam keseluruhan komponen harga di dalam perekonomian begitu. Jadi sebenarnya dampaknya tidak besar, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah ini bisa memanage ekspektasi masyarakat. Nah, ekspektasi ini yang biasanya mengocar-acirkan sebenarnya hitungan secara akademis begitu. Ya, katakanlah Jokowi yang sudah dikenal dengan image yang begitu merakyat, Jokowi yang dikenal begitu akan memahami apapun yang dirasakan oleh rakyat. Ketika nanti tiba-tiba BEM, bisa BBM jadi naik. Senjata politik lawan. Di masa awal pemerintahan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Toto tadi, bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bukan segala-galanya. Ya, saya pernah memiliki hitungan, kita di LPM punya hitungan bahwa kalau kita kombinasikan antara defisit neraca perdagangan kemudian juga defisit fiskal, bahwa kita butuh tambahan dana investasi itu sekitar 170 triliun. Nanti kalau menaikkan harga BBM paling menghematnya sekitar 80 triliun. Sisanya kita dapat dari mana? Jadi memang untuk menstabilkan perekonomian itu kenaikan harga BBM itu syarat perlu, tetapi belum cukup. Sehingga kita membutuhkan pembiayaan lagi dari luar, misalnya investasi foreign direct investment, kemudian juga portfolio investment di saham maupun di obligasi misalnya, dan juga kredit perbankan seperti yang disampaikan tadi. Itu yang kredit produktif. Kredit produktif, sehingga saving investment gap itu bisa ditutupi, dan itu menjadi pekerjaan dalam jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ke depan. Kita akan ke Bung Toto, tapi tahan dulu Bung Toto. Sudah ada Kartika Octaviana yang sedang berada di istana. Apa yang terjadi sebetulnya di sana? Kartika Octaviana, silakan. Ya, Robert, Widya, dan juga pemirsa, saat ini saya berada di depan Istana Merdeka Jakarta. Awak media sudah berkumpul di sini untuk menantikan para menteri dan juga presiden dan wakil presiden yang baru saja melangsungkan pelantikan untuk keluar di tangga sebelah sana. Seperti bisa dilihat di belakang saya, tangga ini adalah tempat nanti presiden dan jajaran menterinya akan mengabadikan momen bersama, momen bersejarah pertama kalinya berdiri di hadapan media dan juga publik bersama-sama begitu
begitu juga dengan wakil menteri yang dilantik. Dalam pelantikan tadi tidak hanya 34 menteri yang dilantik, tetapi juga ada 2 wakil menteri yang dilantik, yaitu Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir dan juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Dan hingga saat ini memang para menteri sudah selesai menjalankan pelantikan dan masih beramah tamah di dalam Istana Negara, dan kami masih menantikan keluarnya jajaran menteri tersebut keluar bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, untuk gambaran nanti sesi foto akan dibagi menjadi 3 sesi, pemirsa, yaitu sesi pertama foto Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala bersama dengan para menteri. Kemudian sesi kedua yaitu sesi foto bersama dengan Presiden, Wakil Presiden dan para pendamping, juga para pendamping menteri-menteri. Dan sesi ketiga adalah bagian foto bersama antara Ibu Negara dan juga para pendamping menteri. Dan memang kami masih menantikan bagaimana suasana foto bersama nantinya. Kami juga mendapatkan informasi, tadi kami sempat mewawancarai mantan Deputi Tim Transisi Jokowi JK, yaitu Andi Wijoyanto, yang menyatakan bahwa ini ada sesuatu yang unik jika dilihat bahwa para menteri mengenakan pakaian batik begitu. Nah, ini sebenarnya salah satu instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo agar jajaran menterinya nanti lebih banyak menggunakan pakaian tradisional Indonesia seperti batik, kemudian kain tenun atau kain ikat, bahkan juga terutama untuk acara-acara pertemuan internasional. Ini sebagai satu bentuk kebanggaan akan budaya Indonesia dan juga sebagai satu bentuk pemasaran akan kekayaan budaya Indonesia. Dan dengan demikian juga penggunaan safari dan jas lebih diminimalisir dan lebih diutamakan pada pakaian tradisional Indonesia. Suasana yang berbeda akan terlihat nanti pada saat foto bersama ketika di kabinet-kabinet sebelumnya para menteri dan juga presiden dan wakil presiden biasa menggunakan seragam yaitu jas begitu. Namun ini akan ada suasana yang berbeda ketika para menteri dan juga presiden menggunakan pakaian lain yang nuansanya menunjukkan tradisional Indonesia begitu. Dan selain itu pemirsa, bahwa dengan dilantiknya para menteri ini artinya para menteri juga mendapatkan fasilitas negara, diantaranya yaitu mobil untuk mobil para menteri dan juga rumah di kawasan Widya Chandra Jakarta Selatan. Dan saat ini para menteri sedang berjalan dari dalam gedung Istana Negara menuju depan, yaitu menuju tangga Istana Merdeka maksud saya. Ya, untuk melakukan foto bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada 34 menteri yang dilantik, yang dimulai sekitar pukul 11 lewat tadi, hampir pukul 12 dimulai. Dan dari 34 menteri tersebut, lebih dari 50% berasal dari kalangan profesional, sementara sekitar 40%, lebih dari 40% ini berasal dari partai politik, diantaranya PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, dan juga P3. Di antara 34 kementerian itu ada 1 menteri incumbent dari kabinet sebelumnya Indonesia Bersatu Jilid 2, yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Juga tercatat dalam kabinet kerja ini yang akan membantu perbaikan Indonesia 5 tahun ke depan, ada 8 menteri perempuan yang merupakan catatan terbanyak dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Jika kita ingat dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 ada 4 menteri perempuan. Dan untuk sementara kita akan menyaksikan bagaimana prosesi menuju foto bersama. Kita kembalikan ke Robert dan Widya. Baik, Oke, terima terima kasih kasih Kartika Oktaviana atas informasi Anda. Kami akan segera menantikan dari foto pertama. Betul, kita akan langsung bergabung dengan Zakia Arfan di Istana Negara. Kita akan tanyakan Zakia, jadwal apa yang sudah terjadi di Istana Negara atau yang sedang terjadi di sana. Zakia, silakan. Ya, Zakia Arfan bisa mendengar suara kami? Ya. Kami
Masih terus ya menantikan informasi terkini dari Zaki Arfan. Tampaknya belum tersambung. Kami akan jeda sejenak. Masih banyak informasi yang akan kami gali dari dua narasumber kami. Tetaplah bersama kami di live event Kabinet Kerja Jokowi JK.